Satu kali seumur hidup wajib banget teman-teman buat punya ini nih ya. Salah satu roadster dari Jepang ya yang bikin mobil Eropa ketar-ketir, terutama BMW dan Mercy. Ini apa sih Lex? Ini Mazda MX-5 RF ya. Ini yang hardtop tahun 2023. Dari warnanya aja udah spesial banget nih kok. Yoi, warnanya apa nih Lex? Ini Platinum Silver guys kalau nggak salah ya. Platinum Silver ya, warnanya cantik banget ya. Ini bisa dibilang ya cukup cantik sama kayak warna soul red-nya Mazda ya. Betul. Ini dia mau soul red tapi yang agak low key dikit lah. Yoi, jadi kesan santainya tuh benar-benar dapet banget ya. Kita langsung review aja kali ya. Boleh. Oke. Nah, untuk bagian depan sendiri, menurut lu gimana nih, Lex? Menurut gue bagian depannya sih keren banget ya kok. Sangar banget. Dengan kapnya yang panjang ya. Indikator dari ini tuh mobil roadster gitu loh. Nah, Oke, jelas. terus dari depannya ini splitternya yang agak kebagi dua gini ya guys. Ini tuh sportinya dapat banget pastinya ya kok ya. Iya, benar-benar. Dan ya kita tahu sendiri ya, ciri khas Mazda, dia itu punya filosofi kodo desain. Jadi semua garis nggak agresif kayak BMW dan Mercy, tapi tetap dapat banget nih kesan gahar dan sportinya dari si roadster cilik ini ya. Dan yang paling gue suka dari mobil ini Alex ya, dia headlamp udah pasti LED. Headlamp LED ya kan. Nah, bagian grillnya ini loh, itu loh. Kalau lihat dari jauh teman-teman bisa lihat sendiri nih, ini kayak lagi senyum-senyum jahat gitu. Lagi senyum jahat ya. Jadi benar-benar sinis ya. Iya, senyum-senyum sinis. Padahal tuh kayak cuma kelihatan begini doang ya, tapi top banget. Oke, kita langsung ke samping aja ya. Boleh. Oke, untuk di bagian samping ya, mobil ini punya dimensi yang nggak terlalu lebar, nggak terlalu panjang ya, tapi cukup oke ya, karena kita inget sendiri ya mobil ini kan cuma muat 2 orang doang ya, 2 orang doang. Nah, untuk velgnya sendiri dia ini udah dibalut dengan velg finishingnya ini black gloss ya, jadi warna hitam guys. Jadi kesan sportinya benar-benar dapet banget ya. Ini jadi warna platinum, dia mixing dengan warna black hitam ya di spion dan di velg. Dia lebarnya lumayan, jadi kelihatan dari belakang tuh mobilnya semok banget walaupun lebar mobilnya nggak terlalu gede ya guys. Jadi bodinya kecil tapi kaki-kakinya tuh mantep banget gitu loh guys. Mantep sih, pasti kalau suspensi Mazda paling oke lah, top ya. Oke, selain itu kita buka dulu pintunya kali ya. Kita kasih lihat ya, karena dia roadster jadi udah pasti frameless teman-teman ya. Ya tuh, ini udah pasti frameless. Ganteng banget sih. Ya, jadi bener-bener ganteng banget. Ya. Terus ada beberapa fiturnya yang dari Mazda yang pasti udah keyless entry ya. Yoi. Pencet tombol doang, sama dia udah blind spot warning juga guys. Ya, ini ciri khas Mazda banget ya. Untuk keyless entry-nya ya. Jadi tinggal dipencet doang. Bukan jual tampang doang ya guys, tapi ada fiturnya tetap. 2023 boy, ini mah fiturnya udah pasti lengkap ya. Kita langsung ke belakang aja Lex. Belakang ya. Oke, kan gue udah banyak ngomong nih. Ya mungkin giliran temen gue yang memberikan impression untuk bagian si pantatnya ini ya. Oke, nah kalau dari pantatnya ini yang pertama yang paling unik itu pasti dari lampu ya guys. Dia bentuknya bulat kayak gini ya. Jadi klasiknya dapet, modernnya juga dapet ya kok ya. Betul. Nah terus mobil ini walaupun mesinnya nggak terlalu besar, tapi dia salah satu ini knalpotnya udah double exit ya. Oh iya. Double muffler. Jadi keren banget guys, kelihatan banget sportinya. Sportinya ya, dan pastinya punya lampu mundur yang ciri khas Mazda banget ya bentuknya ya. Betul. Ini pokoknya kalau temen-temen lihat sendiri pantatnya ya, ini udah kayak era prime-nya Maria Ozawa. Ya pokoknya bener-bener seksi banget ya. Seksi banget, bener. Putih ya kan, pulen. Untuk banget jangan digrepe-grepe mobilnya. Mungkin langsung dibuka aja kayak Lex bagasinya. Boleh. Nah ya, dia uniknya roadster tapi ada bagasinya ya guys ya. Ini bukanya dari mana nih kok? Hah? Bukanya dari mana kok? Dari remote. Oh, dari dalam dia boy. Coba tolong bukain kok. Oke. Oh ya guys, lupa mobil ini juga ada Skyactiv G ya. Jadi bensinnya irit banget, bisa 1:14 dalam kota guys. Mau buka bagasi kan? Bagasi. Oh, sorry lupa ya. Lupa. Sorry ya. Sorry banget nih. Sumpah nggak sengaja, guys. Sorry. Nih guys, kita lihat dulu kapasitas bagasinya.
Dia secara gede sebenarnya nggak gede-gede banget karena roadster ya. Cuman ini masih cukup banget buat koper kecil satu lah ya. Iya, Koper cukup kecil sih. satu. Ya ini emang sebenarnya ditujukan buat orang yang masih single sebenarnya. Bener. Yang masih single ya, belum punya anak ya, happy life, oke. Pokoknya mantep banget ini sih mobil ya. Menurut gue sih cukup oke ya untuk bagasi ukuran mobil segede gini, bagasinya itu sebenarnya bisa dibilang cukup lebar ya. banget ya. Cukup banget banget. Duffel bag atau koper kecil sih pasti muat ya. Ya, dan ini belum selek dapat apa? Dapat ban serep belum sih? Ban serep enggak ya? Enggak ya? Enggak dapat. Belum dapat ya? Enggak dapat. Ya kalau mobil hobi mah bos, ya modal Iya. dikit lah. Ngapain pakai ban Mau serep? nggak modal. Ban kempes mah towing lah. Oke, gimana? Habis ini kita kemana nih? Habis ini kita lihat dalamnya kali ya. Boleh. Sorry guys, kelepasan nih, jadi kelepasan ganteng gini. Aduh, sorry banget ya. Nah, jadi kalau sekarang kita udah dalam mobilnya, menurut lu untuk sebagai roadster gimana sih? Masih nyaman gak sih mobilnya? Menurut gue masih nyaman banget ya, karena setahu gue untuk material seatnya dia ini masih oke banget ya, materialnya terracotta apa leather. Jadi masih nyaman banget, masih top banget, dan gue suka sih like bagian-bagian yang mungkin ada finishing kayak stitching merah, jadi kesan sportinya dapet banget. Kalau gua paling suka nih warna bodinya dibawa ke dalam kok. Nah, iya. Kuning warnanya sama nih kayak dashboard dalamnya nih, cakep banget. Bener. Jadi kayak melekat banget ya antara si luar sama si dalam ya. Betul. Bener-bener oke banget. Terus untuk kita ngomongin steering wheel dulu ya. Untuk steering wheelnya dia ini memang nggak sebesar SUV ya. SUV kayak Mazda pada umumnya, CX-5, CX-9 dan sebagainya yang kita punya sebelumnya. Tapi menurut gue ini cukup oke di grip ya. Dan finishing improvement juga masih kasih kesan mewah gitu. Nah teman-teman lihat sendiri detailnya ya pokoknya. Cruise control udah ada belum bang? Cruise control? Udah ada ya. Udah ada, cruise control udah ada. Terus ditambah lagi ya, surprisingly ya guys, mobil sekecil ini itu fitur kenyamanannya juga oke banget. Yang pertama kita bisa dengar musik Bose ya. Betul. Audio by Bose ya. Audio by Bose built-in ke joknya guys. Ya. Jadi ini unik banget ya. Ya di joknya ya guys ya. Jadi ini langsung deket kuping, jadi nggak perlu pakai headset ya. Kampung. Terus yang gilanya head unitnya juga udah dilengkapi dengan Apple CarPlay ya guys. Ya. Jadi nggak usah ribet-ribet lah. Semua HP pindah ke sini. Dan dia udah wireless ya pastinya Wireless, ya. Udah betul, CarPlay, betul. Android Auto juga. Terus yang kedua ya guys, dia juga udah punya nih heated seat. Itu yang anehnya ya. Seat kiri kanan ya, Ya, Pak, ya. kiri kanan. Maksudnya mobil sekecil ini, mobil buat gaya-gayaan, tapi dia kasih fitur kenyamanan tuh nggak pelit. Pokoknya suka banget. Apalagi sisa. Uniknya ya, jadi kalau kalian bawa cewek ya, dia nggak bakal ngomel tuh, nggak bisa make up. Ini udah shock visornya plus ada kacanya juga guys. Ya. Habis itu mobil ini juga nggak ribet ya, karena udah dilengkapi dengan cup holder juga, ada Ya. dua. Dan bisa dipindah-pindahin dari sini pindah ke belakang, dari belakang pindah ke depan, depan sini ya. Jadi, bener-bener kalian bawa maca, bawa kopi, Ya. masih ada tempat naruhnya ya guys. Oke, dan Mantap. untuk mobil sekecil ini juga udah lengkap juga, udah ada port USB juga, dan punya banyak ya. Ini walaupun kecil ya guys ya, walaupun kecil, tapi punya kompartemen loh. kompartemen nih di sini nih ya. Kita hitung ya satu, Ya, ini masih oke ya. ya, satu, nih dua di sini ya. oke. Nanti belakang nih bakal ada lagi nih di belakang sini nih. Ya, Kalau dimajuin kursinya Dimajuin, ada. lagi. Iya, Ya, jadi cukup banyak ya. kalian pakai mobil kecil bisa mejeng, tapi tetap bawaan kalian tuh nggak bingung mau taruh mana gitu loh guys. Ya. Dan ini juga sebenarnya like yang ada port tambahan lagi nih di Ada sini. port tambahan ya. Nah, jadi kalau misalnya cewek-cewek ya yang suka bawa tab ya, tapi jangan bawa catokan, jangan ya, bawa tab atau HP mau ngetes bisa di sini Bisa nih, gitu bawa ya. sini ya. Jadi menurut gue sih mobil ini bisa dibilang roadster cukup lengkap ya. lengkap ya. Jadi wajar banget waktu rilis ini BMW Mercy itu ketakir, benar-benar takdir. Betul. Wajar banget sih karena ini benar-benar top banget. Mungkin habis ini ada lagi nggak kira-kira Lex yang mungkin mau dibahas? Mesinnya kali ya kok. Mesin, langsung kita ke mesin Mesinnya. aja ya. Oke. Oke guys, sekarang kita bakal nge-review mesin dari Mazda MX-5 ini ya Kom. Ya. Mesinnya itu berkapasitas 2000 cc, NA non turbo ya, naturally aspirated. Jadi suaranya masih ganteng banget. Kalau horsepower-nya berapa nih kok 2000 cc-nya? 180 horsepower. 180 ya. Gue sih untuk ukuran segede gini masih cukup banget ya. Cukup banget. 180 ya. Nah, betul. Jadi mobil ini itu tenaganya cukup, tapi yang pasti paling ditonjolinnya dari mobil roadster itu handlingnya ya guys. Betul. Jadi
handlingnya mantep banget. Ya. Gitu. Karena sekali lagi guys, Mazda itu punya banyak banget filosofi, sumpah. Benar-benar punya banyak banget. Nah, filosofi Mazda ini kalau untuk performa sama handling ya, dia itu punya namanya Jinba Itai. Ya, jadi handling, performa itu jadi satu tuh. Jadi pasti seirama, enak banget kalau dibawa. Jadi nggak overpower ya kok ya. Betul, Nggak nggak overpower, tapi pas gitu loh. Dan direct pastinya. Ya, dan apalagi Lex, Skyactiv kan dia kan? Skyactiv G yang tadi kita ada omongin juga sedikit, Ya. ini udah Skyactiv G, jadi efisiensi bahan bakarnya lebih bagus lagi. Betul. Ya 1:14 dalam kota tuh masih dapat guys. Iya, jadi Ya. bisa dibilang cukup irit lah. Irit banget kok, Irit banget lah. Iya. Mau mana yang Eropa irit segini ya? Iya lah bener lah. Lebih irit Skyactiv G ini. sih, mantep banget sih. Ngomongin tenaga, fitur. Harga berapa sih Lex? Harganya murah banget guys. Jadi secara OTR itu mobil ini 625 juta aja, dan kalian bisa bawa pulang mobil ini dengan TDP 40 juta aja guys. 40 juta udah bisa dapat mobil seganteng ini kok. Ya, jadi mau ganteng tuh nggak boleh pelit satu, ya. Betul. Yang kedua nggak usah ribet mau ganteng, ya. Nggak usah perawatan, langsung beli mobil Langsung aja. beli mobil. Iya. Outfit biasa aja nggak apa-apa karena outfitnya itu di mobil guys ya. Ya guys ya nih, buat teman-teman makanya kerja keras ya, supaya kalau mau ngikutin hobi itu nggak takut sama istri. Betul. Ya. Betul banget. Oke. Nah, Ada nih, like, gue mau ngasih unjuk satu tombol yang bisa bikin pandangan wanita tuh berubah. boleh. Mau kasih Gimana? boleh Di ya? dalam? Iya, dalam boleh. Oh ya kok, sebelum kita ngomongin tombolnya, nah mobil ini kilometernya berapa sih kok? Tuh, next. 83 km. Itu range ya. Range ya itu kok. 6.000 bos. 6.000 doang mobilnya nih. 6.000 km. Oh gila guys. 6.000 ya. Nah, kalau kalian yang mau mobil bekas tuh, mobil bekas rasa baru guys nih, mobil cocok banget guys. 6.000 km doang guys, tahun 2023 kilometer ya. ya. Boleh buka tunjuk tombol. Boleh. Tadi nggak tombol ya, boleh. Ini kayak tombolnya nih ya. Nah, ini tombol ini harus ditekan sampai komplit. Oke, Ya. Dan cuma bisa ditekan saat berhenti atau kurang dari 10 km per jam. Ya guys ya. Tombol apa sih kok? Tombol apa sih? Sabar dong nih ya guys ya nih ya. Ini tombol ini tuh udah pasti Breaker ya kan. Ya, semua orang tuh pasti ngeliatin Di dalamnya next breaker tadi ya. gini kan. Nggak cuma cewek yang suka, cowok pun juga melongo. Betul. Ini udah komplit dan dia juga tenang aja ya guys ya. Nggak mungkin kayak copot-copot gitu yang ngamplek gitu, nggak mungkin nggak. Ya dia udah punya double safety di sini. Jadi Ada udah pasti hooknya ya. aman banget. Hook yang hijau itu yang hijau. Ya udah pasti aman banget nih kalau misalnya udah tutup, udah ngeklik, udah pasti aman ya. Kita buka lagi kali ya biar ganteng. Boleh. Ya, sorry ya bro ya. Aduh, jangan ngaku fakul nih kalau masih mau video. Ini tahu komplit atau belumnya dari mana kok? Oh, kita bisa lihat ada di speedometer ya, persis di bagian kiri nih, ya. Oh, ada Di sini ya, ini udah jelas banget. Operation komplit Ya, operation komplit dan dia juga udah kasih loading progressnya ya, ini udah nyampe berapa tahap sih kira-kira. Pokoknya ini benar-benar aman banget. Buat kalian yang sebelumnya kere baru beli mobil ini, jadi nggak usah takut ya guys. Gimana nih cara buka atapnya dan lain-lain? Ada semua di speedometernya ya kok ya. Mazda ini benar-benar pokoknya lengkap banget. Oke, sekarang kita bisik-bisik aja untuk performanya gimana sih Lex? Untuk performanya mobil ini sih ya tadi kita omongin kan 180 HP, mungkin kedengarannya nggak terlalu besar. Cuman kalau di tol pun ini lari 180 km per jam, 160 km per jam. Itu gampang banget ya guys, gampang banget ya kok ya. Gampang, nggak goyang sih. Nggak goyang sama Kemarin sekali. soalnya kan gua lari ya 80 km per jam tuh. lari. Ya guanya Pakai mobil. guanya doang yang lari. Oh, lari Nggak doang. goyang sih, nggak goyang, benar-benar nggak goyang. Nggak goyang ya. Karena ya sekali lagi handlingnya oke, direct dan semuanya pasti stabil sih kalau untuk Mazda. Dan yang paling pasti ya kalau dibawa ngebut 180 km per jam udah pasti stabil dan nggak mungkin batoknya getar. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin getar-getar ya. Salip-salipan juga enak banget loh guys, ini handlingnya setirnya sih mantep banget, bener-bener direct, enteng, nggak terlalu berat ya, mantep banget ya kok ya. Mantep ya, pokoknya mobil ini bisa dibilang cukup ganteng, mini ya, nggak terlalu besar betul. amat ya, handling oke, performa cukup. Di Jodi Purpose masih mantep banget. Masih mantep. Ya, udah, langsung simpulkan aja lah. Boleh yuk.
Nah, jadi buat kalian ya yang tertarik sama mobil ini, boleh banget mampir-mampir ke Autoban ya. Kita ada 2 cabang ya kok ya, di Autoban Bursa Mobil BSD sama Autoban Bursa Mobil Bintaro. Ya, jadi buat teman-teman ya bisa juga cek semua stok kita ada di autoban.id ya di Betul. Instagram ataupun mungkin di TikTok juga bisa. Kalau mau lebih detail lagi boleh langsung cek aja ke stop.autoban. Nah, kalau kalian mau langsung personal chat ke saya juga, nanti nomornya bakal muncul di bawah sini ya. Yap, ya. Nah, kelebihan beli mobil di Autoban apa? Kelebihan beli mobil di Autoban yang pertama udah pasti mobil bebas tabrak dan banjir ya guys. Nah, yang kedua dapat garansi transmisi mesin up to 1 tahun by Autospector. Selain itu juga bonusnya dari kita banyak ya guys. Ada nano ceramic coating, free detailing ya, interior, eksterior, ruang mesin, sama free fogging. Oh, yang terakhir juga free delivery daerah Jabodetabek ya guys. Oke, jadi buat teman-teman langsung mampir aja ke Autoban. Tunggu apa lagi? Bye-bye. Bye bye.